Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Mala dengan NIM 2165032. Pada video kali ini saya akan mereview materi 8 mata kuliah manajemen proyek, yaitu Project Quality Management. Pertama, All Big Idea, yaitu memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. What is quality? Terakhir saja, definisi. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang lebih disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements, proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use. Produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas, yaitu perencanaan kualitas, di mana proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kedua, penjaminan kualitas, yaitu menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Ketiga, mengendalikan kualitas, yaitu memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Di sini terdapat gambaran umum Project Quality Management. Selanjutnya, output proses perencanaan kualitas. Pertama, perencanaan manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas, di mana apapun standar yang digunakan. Quality metrics yang digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau QC. Contoh, reliability, failure rate, availability, dan sebagainya. Output proses perencanaan kualitas. Quality checklist, daftar-daftar yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek, yaitu proses improvement plan, quality baseline, project management plan, atau update. Menjamin kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Requested changes, perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur dari proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested changes, organisasional, proses, aset,
Update Management Plan, output penjaminan kualitas. Selanjutnya dilakukan untuk memonitor agar produk yang dilakukan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek atau pengendalian kualitas. Output utama pengendalian kualitas. Pertama, keputusan proyek atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Saran perbaikan aturan atau prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, yaitu Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Di sini terdapat contoh diagram Pareto. Selanjutnya statistical sampling, metode pengembalian sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan apa data yang diinginkan. Sampel size. Di sini terdapat kerta inti faktor yang sering digunakan. Bisa dilihat. Lanjut saja, Sigma definite. Selanjutnya, target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 1 juta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC. Pertama, definisi mendefinisikan masalah atau peluang, proses dan kebutuhan pelanggan. Measure mendefinisikan pengukuran atau pengumpulannya, mengaturnya dan menampilkan data. Analis membedah masalah untuk mendapatkan peluang, meningkatkan kualitas biaya menggunakan Fishbone Ishikawa diagram. Improve mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kontrol verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Keunikan Sigma. Example of Six Sigma organization. Six Sigma and Management Project. Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standar deviation dalam metode ini. Standar deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Standar deviasi dan distribusi normal. Six Sigma dan defective unit.
Tabel konversi Six Sigma. Jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan makin besar sigma, diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Ishikawa diagram. Quality control chart and the 7-point rule. Contoh diagram kendali. Testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Testing takes in the software development life cycle. Gantt chart for building testing into system development project plan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.